Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fadli Behaki dengan NIM 23821200022. Dengan dibuatkannya video ini, saya akan menyelesaikan tugas UAS MK Usul Fikih dan Qawaid. Nah, yang mana di sini saya akan membahas tentang kaidah usuliyah. Jadi ada 4 pembahasan yang saya akan bahas, yaitu yang pertama itu tentang pengertian kaidah usuliyah. Yang kedua itu jenis-jenis kaidah usuliyah. Kemudian yang ketiga itu perbedaan kaidah usuliyah dan fikih. Yang keempat itu fungsi kaidah usuliyah. Langsung saja ke pengertian kaidah usuliyah. Langsung saja ke pengertian tentang kaidah usuliyah, yang mana kaidah usuliyah itu terdiri dari 2 kata utama, yaitu kaidah dan usuliyah. Nah, kaidah dalam bahasa Arab itu bertuliskan kaidah, berarti itu patokan atau pedoman dan titik tolak. Nah, ada juga yang mengartikan peraturan. Nah, bentuk jamaknya itu qawaid. Nah, adapun usuliyah itu berasal dari kata al-asl, artinya pokok. Nah, dasar atau dalil sebagai landasan. Maka dapat diartikan bahwa kaidah usuliyah itu adalah pedoman untuk menggali dalil syara. Titik tolak pengambilan ini atau peraturan yang dijadikan dalam penggalian hukum. Nah, kemudian jenis-jenis kaidah usuliyah itu ada 4. Yang pertama itu al-am, berarti umum. Nah, maksudnya adalah maknanya telah meliputi semua orang. Yang kedua al-khas, atau bisa disebut juga lafaz khusus. Nah, merupakan lafaz yang memiliki pengertian secara tunggal atau beberapa saja namun dibatasi. Kemudian yang keempat itu, yang ketiga itu al-amru, yaitu mayoritas ulama usul fikih itu mengatakan al-amru itu perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang memiliki kedudukan tinggi kepada rendah. Yang keempat itu an-nahyu. Nah, secara bahasa an-nahyu itu kebalikan dari al-amru yang berarti mencegah atau melarang. Di sini juga ada perbedaan kaidah usuliyah dan fikih. Kalau usuliyah itu, kaidah usuliyah itu disebut kaidah istinbatiyah atau kaidah lughawiyah. Nah, disebut kaidah istinbatiyah karena kaidah-kaidah tersebut itu dipergunakan dalam rangka mengistinbatkan hukum-hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, sedangkan fikhiyah itu kaidah hukum yang bersifat kulliyah atau bersifat umum. Nah, yang dipetik dari dalil-dalil kulli dan dari maksud-maksud syara dalam meletakkan mukallaf di bawah beban dan dari memahamkan rahasia-rahasia tasri dan hikmah-hikmahnya. Adapun fungsi kaidah usuliyah dari segi hukum, fungsi kaidah usuliyah itu meliputi landasan hukum. Jadi menjadi dasar untuk menafsirkan dan memahami sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu pembuatan keputusan, membantu para hakim dan fuqaha dalam membuat keputusan yang adil dan konsisten berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Yang ketiga itu stabilisasi hukum, menciptakan kepastian hukum dengan memberikan pedoman dalam penerapan hukum di berbagai situasi. Kalau tadi kan fungsi kaidah usuliyah dari segi hukum. Nah, yang sekarang itu fungsi kaidah usuliyah dari segi teori. Yang pertama itu penalaran. Nah, jadi kaidah usuliyah memberi kerangka berpikir untuk memahami dan menganalisis hukum Islam. Nah, ini membantu dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan pada situasi konkret. Yang kedua itu penyusunan normatif. Kaidah ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan norma-norma hukum sehingga membantu dalam penegakan hukum yang konsisten. Yang ketiga itu penyelesaian konflik. Nah, dalam situasi yang kompleks, kaidah usuliyah membantu dalam menyelesaikan konflik antara berbagai sumber hukum. Jadi pada kesimpulannya, kaidah usuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara. Jadi tolak pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan dalam penggalian hukum. Nah, adapun jenis-jenis kaidah usuliyah yaitu ya
al-am, al-khas, al-amru, an-nahyu. Kemudian kaidah usuliyah disebut juga kaidah istimrariyah atau kaidah lughawiyah, sedangkan kaidah ya itu disebut kaidah hukum yang bersifat kulliyah atau bersifat umum. Nah, fungsi kaidah usuliyah meliputi fungsi hukum dan fungsi teori. Pun mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.